Baik, jadi pada hari ini kita akan membahas bagian pertama dari kuliah analisis bentuk musik 1, yaitu figur dan motif. Pertama, definisi dari figur. Jadi figur adalah unit konstruksi terkecil di dalam musik. Kemudian karakteristiknya, figur berisi setidaknya satu ritme yang berkarakter dan satu interval tertentu, yang dapat terdiri dari sekurang-kurangnya 2 nada dan sebanyak-banyaknya 12 nada. Istilah motif kadang-kadang digunakan sebagai sinonim dari figur. Perbedaan figur dengan motif adalah kadang-kadang dibuat antara figur sebagai iringan atau unit pola dan motif sebagai suatu partikel tematik. Pengertian figur sebagai partikel terkecil berbeda dengan figur sebagai porsi tematik. Motif sebagai porsi tematik dapat terdiri dari 2 atau 3 figur. Jadi istilah motif digunakan secara luas untuk mengidentifikasi subjek yang singkat di dalam sebuah invention. Jadi invention ini sebenarnya istilah ya di zaman barok. Jadi istilah untuk sebuah komposisi disebut dengan invention. Jadi motif digunakan sebagai subjek atau sebagai tema ya di dalam komposisi yang namanya invention. Kemudian motif digunakan sebagai bagian dari pengolahan tema atau motivic treatment. Jadi apa yang disebut dengan motivic treatment adalah prosedur komposisi yang didasarkan atas motif tematik. Ya. Kemudian sebagaimana halnya nada-nada dikombinasikan untuk membentuk figur, demikian pula sederetan figur membentuk motif, sederetan motif membentuk semifrase, dan sederetan semifrase membentuk frase. Jadi itu proses motivic treatment ya, atau thematic treatment. Jadi mulainya dari unit yang terkecil, yaitu figur, kombinasi di antara 2 figur menghasilkan semifrase. Menghasilkan motif ya. Kemudian sederetan motif menghasilkan semifrase. Kalau semifrase digabungkan menjadi frase. Nah, frase digabungkan nanti menjadi kalimat atau disebut dengan istilah periode. Baik, nah sekarang ini cara-cara penggunaan figur ya. Jadi ada figur atau motif. Jadi tadi dikatakan figur itu kadang-kadang disebut juga sebagai motif ya. Jadi tergantung dari konteksnya. Tapi di dalam pengolahan motif ya ke dalam bentuk-bentuk tertentu itu bisa dikatakan motif itu adalah figur. Jadi pertama adalah cara penggunaan dengan repetisi, yaitu pengulangan ya. Ini ada di karya Mendelssohn Without Words nomor 45 ya. Kita lihat dari figur yang terdapat di sini, ini ada nada-nada yang diulang ya, 3 nada ini kan diulang. Ini namanya repetisi. Kemudian yang kedua, diolah secara sequence. Ya, jadi kalau sequence itu sama dengan repetisi, tetapi pada ketinggian yang berbeda ya. Kita lihat di sini, ini mulai dari nada F ya, tetapi ini mulai dari nada A. Tapi kalau dilihat dari grafiknya dan intervalnya sama persis. Nah ini disebut dengan sequence. Jadi repetisi pada tingkat ketinggian yang berbeda. Kemudian diolah secara alternation. Alternation itu berarti dia secara bersaut-sautan ya maksudnya. Secara bersaut-sautan seperti kita lihat di sini antara figur A dan figur B atau motif A dan motif B ya. Ini nanti diulang lagi seperti ini. Kalau dari sini semifrase yang pertama ke yang kedua ini disebut juga dengan sekuen ya sebenarnya satu total ini. Tetapi kalau dilihat dari di dalam motif itu sendiri ada 2 figur ya yang berlawanan ya, maksudnya yang bersaut-sautan ya. Baik, kita lanjutkan. Bentar, ini kenapa? Bentar. Ya,
Sekarang ada juga pengolahan motif secara contrary motion, jadi gerakan yang berlawanan ya. Misalnya kalau kita lihat di sini, ini ada interval berapa nih? Interval 6 ya, 6 minor ya, turun. Kemudian di sini naik, ya nadanya naik, turun dan naik. Nah ini yang disebut dengan contrary, berlawanan. Kemudian ada juga dengan cara retrograde. Ya, retrograde artinya seperti cermin ya, mirror. Nah kalau kita lihat 4 birama di sini, 2 birama yang pertama ini nadanya F, G, bass, C. Ya. Ini sama, cuman ini dari belakang, F, G, bass, C. Jadi dia dibalik ya. Jadi seperti setelah maju, kemudian mundur kembali ya, cuman ditulis. Ini disebut dengan retrograde. Kemudian corresponding metric grouping. Jadi pengelompokan metrik, ya, metrik itu ritmenya, ya seperti ini misalnya ada 1/16, kemudian ada 1/4 ya. Nah ini di koresponnya di sini ya, dihubungkan ke sini. Jadi seperti kayak, apakah ini bisa disebut juga sebagai sekuen? Bisa juga ya, karena di sini motifnya sama ya. Cuman dilihat dari segi pengelompokannya, nah ini ada fokusnya ke metriknya. Oke. Nah, kemudian ada pengolahan motif secara interlocking atau overlapping. Artinya di dalam satu melodi itu ada beberapa kemungkinan ya. Di sini kemungkinannya ada 2 ya. Jadi seperti do, re, mi, sol, do, re, mi, sol. Nah, apakah ini mulai dari sini? Tapi di sini juga bisa do, re, mi, sol, do, re, mi, sol. Itu juga pengulangannya. Apakah ini bisa disebut dengan pengulangan? Bisa juga gitu. Cuman di sini fokusnya bukan kepada pengulangannya, tetapi terhadap kemungkinan adanya 2 substansi ya di dalam satu alur melodi ya. Ada motif yang seperti ini, do re ya. Ada do re mi sol ya. Jadi ada 2, tetapi kedengarannya ini dalam satu melodi. Kemudian ada diolah secara kelompok figur ya. Jadi artinya dia motifnya ini dia berbeda-beda ya, tetapi dia menjadi satu kesatuan ya. Ini kelompok figur. Ada figur ya, gabungkan. Terus, nah ini multiple figure. Nah, multiple figure ini kira-kira mirip dengan yang interlocking tadi, tetapi suaranya lebih banyak ya. Ada di sini ada berapa suara? Ada 3 suara ya. Jadi yang paling atas suara tengah sama suara bass. Nah kemudian pengolahan secara imitatif. Nah ini hati-hati, sering tertukar antara sequence dengan imitatif. Kalau sequence tadi kan ada satu motif diulang kembali pada tingkat yang berbeda. Ini sama nggak nih? Ini sama juga ya, karena ini dimainkan kembali pada tingkat yang berbeda. Tetapi ini dimainkan pada alur suara yang berbeda ya. Ini suara pertama, atau ini ya, suara pertama yang paling bawah, kemudian suara yang kedua muncul. Ini suara yang pertama tadi nadanya panjang. Nah, sementara itu dia muncul lagi suara yang lain ya, suara yang ketiga ya, dari violin 1, viola, violin 2. Jadi seperti sequence tetapi dimainkan pada alur suara atau instrumen yang berbeda. Ini disebut dengan imitatif. Nah, kemudian figur di dalam musik vokal Renaissance. Ini adanya pada komposisi-komposisi yang disebut dengan motet di abad ke-16. Divisi-divisi seksional dikaitkan dengan divisi-divisi oleh baris-baris teks. Ya. Jadi ada hubungannya di antara melodi itu dengan teksnya. Ya. Jadi setiap seksi menggunakan satu figur yang berkarakter yang pada gilirannya muncul pada suara yang berbeda-beda. Kemudian di dalam ini apa ini? Musik homofonik ya, ini salah cetak ya. Dalam musik homofonik, figur paling sering merupakan salah satu dari sejumlah unit yang berurutan yang bergabung untuk membentuk semifrase dan frase. Ya. Jadi ini yang normatif ya. Memang seperti yang dibicarakan tadi, bagaimana semifrase terbentuk adalah merupakan kombinasi dari motif dan seterusnya.
Kemudian figure as a self-contained thematic unit. Jadi figur yang memiliki muatan tersendiri sebagai unit tema. Ya. Jadi dalam musik polifonik imitatif, figur atau motifnya adalah signifikansi tematik yang esensial secara mandiri. Nah, jadi misalnya kita lihat di dalam komposisi fuga ya, itu kan banyak suara ya, tapi dia bisa muncul figur-figur ya, seperti misalnya sequence atau apa tadi istilahnya imitatif ya, di tempat yang berbeda-beda ya. Baik, saya kira itu tentang figur.